apakah di antara masyarakat ini ada yang sudah TMS ataupun ada yang sudah MS. TMS itu jika kemudian ada yang meninggal, tentunya kami harus mencoret atau mengeluarkan dari data pemilih yang kemarin. Jadi kami akan pilah lagi data-data. Kita bisa melihat di situ di KK yang ada, kita bisa melihat mana yang akan atau yang sudah 17 tahun. Jadi kita sudah akan, kalau dia tahun ini sudah masuk karena belum ada pemilu ya, yang sudah 17 tahun kita sudah langsung input sebagai pemilih sesuai dengan itulah yang 1 tahun 2025 kita akan memberikan informasi pemilih-pemilih daftar PDPB ini kepada seluruh masyarakat. Kami akan mengundang setiap 3 bulan sekali teman-teman KPU Kabupaten Kota itu akan melakukan proses pleno. Podcast KPU Sulut, obrolan pemilu. Podcast KPU Sulut, obrolan demokrasi. Podcast KPU Sulut, for teman pemilih. Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar ngoni semua? Semoga ngoni semua dalam keadaan sehat, sama seperti orang di sini dalam keadaan sehat. Kita jumpa lagi dalam acara Podcast KPU Sulut. Nah, di acara Podcast KPU Sulut ini kita akan membicarakan tentang kepemiluan dan juga tentang demokrasi. Nah, di episode kali ini, kami telah mengundang narasumber yang akan berbicara tentang data pemilih. Tentu saja pasti kalian sudah tahu siapa tamu kita. Beliau adalah anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara. Pastinya beliau seorang yang cantik, juga pintar, tapi galak. Oh, bukan galak, tapi tegas. Nah, tentu saja kita akan menyapa beliau, Ibu Lani Anggraini Ointung. Terima kasih Pak Ferdinand. Iya, betul-betul nama Lani Anggraini Ointung. Iya betul. Iya. Jadi ibu ini satu-satunya wanita di Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara. Nah, karena itu terang cari tahu dulu. Ini ibu perasaan bagaimana ibu sebagai satu-satunya yang tercantik di antara yang tertampan. Bagaimana ada tantangannya di KPU Provinsi Sulut ini? Biasa aja sih sebenarnya, malah challenge-nya lebih tinggi karena rekan kerja, kolega saya ini 4 orang laki-laki. Kalau ada perempuan 1 lagi masih bisa bercerita. Kalau yang 4 orang ini ya beda-beda sendirilah dinamikanya. Jadi penetralisir. Enggak juga. Bisa jadi penetralisir, tapi bisa jadi juga jadi bisa jadi apa saja. Yang penting kita kerja sebagai komisioner, anggota bisa kerja dalam teamwork yang baik dan tetap profesional. Kita profesional, menjaga integritas, netralitas kita sebagai penyelenggara pemilu. Iya. Nah, ini kan di masa tahapan Ibu kelihatan saatnya lebih segar, lebih bersinar. Karena kan tahapan sudah selesai, pasti ada waktu me time ini. Okay. Jadi Ibu sudah kembali aktivitas olahraga atau saat ini? Jadi begini, KPU ini bukan berarti bahwa setelah selesai proses pemilu, selesai pemilihan kepala daerah itu bahwa KPU sudah selesai. Jadi tahapan masih berjalan sampai sekarang. KPU tetap bekerja. Kita masih mengurus ada kemarin beberapa proses PAW, kemudian ini kita sudah masuk dalam tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi KPU tetap berjalan, ini malah kerja-kerja rutin sementara menyusun renstra untuk ke depan di divisi perencanaan, begitu juga divisi Parmas sosialisasi karena memang sementara menyelesaikan IKP-nya. Kemudian divisi teknis ini membahas evaluasi kemarin karena memang sebentar lagi tidak
lama, ini kita sudah akan masuk tahapan, pemilu. Betul. Iya, jadi, mempersiapkan tahapan tuh bukan nanti pada saat pelaksanaan pemilu baru KPU itu mulai bekerja, tapi sebelum itu jauh-jauh hari Jauh-jauh hari sebelumnya, sudah. KPU sudah melakukan tahapan-tahapan mulai dari persiapan, pelaksanaan, Mhm. sampai selesai. Iya. Pas Ibu tadi bicara tentang divisi Ibu, jadi teman pemilih Ibu Laini Anggreni Ointu ini menjabat sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Nah, karena itu kita akan berbicara bercerita sesuai dengan tugas Ibu di data pemilih ini. Nah, di data pemilih ini kan dianalogikan sebagai darahnya pemilu. Yap. Nah, apa tanggapan Ibu atau pendapat Ibu tentang analogi ini? Data pemilih sebagai darah pemilu. Iya, jadi memang di KPU itu ada, apa ya, penyebutan saja sih sebenarnya untuk divisi-divisi, Iya. tapi pada prinsipnya kita bekerja dalam satu kesatuan. Jadi contohnya kalau di divisi data itu dikenal data darah pemilu. Karena apa? Darah ini kan ibaratnya kami yang mensuplai dari seluruh data pertama kali. Apa itu data yang pertama kali kami suplai? Yaitu data pemilih. Karena pemilih ini kalau dikonvers jadi suara. Iya. Nah, jadi ini memang betul-betul yang harus dipelihara, harus dijaga datanya agar tetap, menghasilkan data-data yang akurasinya makin lebih baik. Kemudian kalau di divisi hukum itu ada selimut Selimut. KPU, karena nanti pasca selesai proses pelaksanaan biasanya kita berhadapan dengan, aduan, gugatan, nah itu ke divisi hukum. Oh, iya. Kalau teknis kan ada jantung pemilu, Pemilu. ya kan itu ada Iya. istilah-istilahnya. Jadi kira-kira begitu. Nah, dalam proses ini pemutahiran data pemilih berkelanjutan, KPU Republik Indonesia telah mengeluarkan pertama kali, PKPU nomor 1 tahun 2025 mengenai pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi memang setelah ini kita akan running terus, karena tujuannya PDPB ini kita singkat ya, pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu disingkat jadi PDPB. PDPB. Karena tujuannya adalah merawat dan memelihara data pemilu terakhir dan pemilihan terakhir untuk pemilu di tahun 2029 nanti. Iya. Jadi itu tujuannya, salah satu juga akses informasi kepada publik mengenai data pemilih yang akan nanti digunakan oleh masyarakat dan seluruh stakeholder tentunya. Iya, oke. Ya, karena Ibu sudah langsung dengan informasi tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan, kita langsung saja bertanya. Nah, ini data pemilih berkelanjutan. Yap. Apa sebenarnya kegiatan ini? Oke. Apa yang istilahnya dimutakhirkan Iya. datanya? Jadi yang dimutakhirkan adalah data pemilu atau data pemilihan terakhir. Nah, kita kan baru selesai di 2024 ini ya. Kita baru selesai melakukan proses pemilihan kepala daerah. Ini data inilah yang akan kita pakai, yang akan kita rawat dan kita mutakhirkan. Nah, kita rawat ini bagaimana caranya? Kita mutakhirkan itu bagaimana caranya? Tentunya data yang ada, ini kan seluruh data dalam proses pemutakhiran data pemilih ini, seluruh data sudah diserahkan kepada kami lewat Kemendagri. Jadi Kemendagri hanya memberikan data itu lewat KPU RI, kemudian KPU RI memberikan kepada KPU provinsi, kemudian kami turunkanlah kepada kabupaten kota. Nah, apa yang dirawat? Itu data pemilih sendiri. Orang-orang atau masyarakat yang sudah memilih di tahun 2024 kemarin, memilih kepala daerah, itu yang akan kita cek kembali. Apakah di antara masyarakat ini ada yang sudah TMS ataupun ada yang sudah MS. TMS itu jika kemudian ada yang meninggal, tentunya kami harus mencoret atau mengeluarkan dari data pemilih yang kemarin. Jadi kami akan pilah lagi data-datanya. Kita bisa melihat di situ, di KK yang ada, kita bisa melihat mana yang akan atau yang sudah 17 tahun. Jadi kita sudah akan, kalau dia tahun ini sudah masuk karena belum ada pemilu ya, yang sudah 17 tahun kita sudah langsung input sebagai pemilih. Nah, itulah yang kita mutakhirkan, sudah ada pemilih-pemilih baru. Plus dengan pada saat pilkada kemarin ada yang pemilih yang tercatat sebagai pemilih DPTB, daftar pemilih tambahan, yaitu yang datang pada hari H hanya menunjukkan KTP-nya karena mereka belum terdaftar sebagai pemilih di dalam DPT. Jadi mereka datang bawa KTP elektronik, nanti didaftarkan, mulai memilih jam 12 sampai jam 1. Nah, itulah yang kemudian kami akan ambil data-datanya dari setiap kabupaten kota dan mereka akan menginput sebagai pemilih baru.
Kemudian apa masyarakat juga bisa berpartisipasi, bisa melapor langsung ke KPU kalau dia ada teman yang pemilih baru atau ada saudara keluarga yang sudah meninggal, dia bisa melapor ke KPU langsung atau Bisa, karena memang kami sudah meminta kepada teman-teman, KPU kabupaten kota untuk membuat helpdesk, oh iya, ada di helpdesk. masing-masing KPU kabupaten kota. Jadi silakan saja seluruh masyarakat di Sulawesi Utara kalau kemudian ada yang meninggal atau ada yang pindah domisili, kami bisa minta secepatnya untuk melaporkan kepada KPU kabupaten kota masing-masing. Tinggal datang saja atau bisa juga lewat kepala kepala kampung. Cuma kalau memang lebih, gampang, ada yang ini bisa datang ke kantor KPU membawa dokumen administrasi yang Langsung ada. diurus di Iya, KPU ya? karena ini pemilu, menjelang pemilu ya di Iya, 2029, mungkin kami, lebih menghimbau kalau memang ada yang sudah pindah domisili nih, iya, karena memang ketika pemilu dan pemilihan kepala daerah ini kan berbeda ya. Nah, biasanya ada yang sudah jadi masyarakat atau pindah di luar kota atau di luar negeri, tapi tidak pernah melapor kepada, oh, kelurahan, kelurahan. kepala kampung. Sehingga, pala atau lurah juga tidak tahu, ini orang masih ada atau nyanda. Apalagi kalau dia tinggalnya di desa-desa atau yang memang alat transportasinya masih susah untuk dijangkau, ini juga perlu perhatian yang khusus. Jadi memang kami berharap bisa melaporkan. Apalagi kan sekarang, dunia informasi sudah sangat Iya, terbuka. Cukup akses saja buka website KPU, ada di iya, media sosial, Facebook. Kami bahkan dalam proses pemilihan kepala daerah yang lalu, banyak sekali masyarakat yang inbox atau bukan inbox, chat ya, chat. ke isi di Messenger Facebook KPU Provinsi Sulawesi Utara, meminta mengecek nama-nama ini sudah masuk sebagai pemilih atau tidak. Maka lebih cepat sebenarnya kalau masyarakat juga bisa menggunakan, grup-grup atau media sosial yang ada, khusus KPU Provinsi Sulawesi Utara ataupun KPU kabupaten kota di masing-masing daerah. Nah, data-data yang sudah dimutakhirkan ini, apa bisa diakses juga oleh masyarakat? Dia sudah tahu, "Oh, saya sudah terdaftar ini di Bisa, daftar pemilih." jadi nanti setiap, sesuai dengan, contohnya kalau sudah di 2024 ya, sampai saat ini di bulan Juni ya, Juni. Juni ini sudah berapa bulan? Ya kan? Pasti ada yang sudah MS, apa yang sudah TMS. TMS mungkin saja dari perjalanan sekian bulan itu atau sekian tahun dari 2024 sampai 2025 pasti sudah ada yang meninggal, ada yang pindah domisili ataupun ada yang pindah datang ke Provinsi Sulawesi itu sendiri. Nah, Jadi itulah yang kita rawat, kita mutakhirkan. Mutakhirkan bagaimana adalah orang-orang baru yang MS, artinya jika sudah ada yang usia 17 tahun, maka itu adalah data masyarakat, data pemilih yang paling baru yang kita mutakhirkan. Yang kita rawat, yang kita jaga terus, yang kita pelihara adalah agar data ini sesuai. Lalu kan masih ada catatan di Sulawesi Utara bahwa masih banyak juga masyarakat yang sudah terdaftar di dalam DPT pilkada, tapi ternyata masih belum punya KTP elektronik maupun KTP, biasa. biasanya, tapi KTP elektronik ataupun IKD, mohon maaf, atau IKD. Nah, ini yang akan kami, koordinasikan dengan Dukcapil agar nanti secepatnya pengurusan untuk, KTP KTP. elektroniknya atau IKD-nya bisa, secepatnya dicetak agar nanti pada saat proses pelaksanaan pemilu nanti di 2029 kita tidak lagi, ribut-ribut soal cetak KTP, kan kita tidak lagi ribut-ribut ternyata masih banyak, masyarakat yang sudah masuk tapi belum punya KTP elektronik. Nah, ini bisa diantisipasi sejak awal, itulah gunanya kita pelihara data pemilih yang ada. Kemudian untuk memutakhirkan ini misalnya yang meninggal dicoret atau ada pemilih baru. Nah, metode seperti apa yang dilakukan oleh Kap Kota? Di tengah efisiensi saat ini, KPU juga terus terang kena efisiensi karena ini memang kebijakan pemerintah dari pusat ya. Jadi memang, kami data yang ada, tadi sudah kami sampaikan bahwa kami koordinasi dengan, Capil, bukan cuma Capil saja, tapi kami kemarin sudah rapat dengan teman-teman KPU kabupaten kota ketika diberikan arahan dari KPU RI, kami, teman-teman KPU kabupaten kota melakukan proses koordinasi dengan lurah,
atau mungkin ada hukum tua ya kalau istilahnya di desa-desa. Nah, mereka nanti koordinasi karena dalam setiap kantor kelurahan itu ada buku induk kependudukan. Oh, Nah, biasanya kalau ada yang meninggal itu langsung dicantumkan di situ. Nah, buktinya kami harus meminta ada akta kematian. oh ya ada Akta kematian legalitasnya. ataupun ya sebagai legalitas ya, dokumen yang legal. Dan kemudian kalaupun memang belum ada dokumen kematiannya atau akta kematiannya, maka kami akan meminta kepada kepala desa atau lurah atau ayahanda atau gimana ya istilah-istilah penyebutannya, kami akan meminta ya dikeluarkanlah surat keterangan kematian karena di PKPU bunyinya dokumen lainnya untuk Iya. mendukung bahwa yang bersangkutan memang sudah tidak ada berada di tempat atau meninggal. Iya. Kira-kira begitu. Itu salah satunya koordinasinya memang kami jalan terus di tengah kondisi yang memang efisiensi. Dan teman-teman KPU Kabupaten Kota juga masih banyak juga yang teman-teman ad hoc mantan penyelenggara pilkada kemarin yang masih sangat guyup, grupnya juga ada dan memang mereka masih mau kalau diminta data yang ada. Kan kebetulan orang-orang yang direkrut sebagai penyelenggara petugas ad hoc itu adalah orang-orang yang domisilinya di sekitar situ. Kayak PPS maka yang tinggal di kelurahan situ. Jadi mereka juga paham. Dan kebetulan ada juga yang PPS itu lurah, bahkan ada yang anggota kecamatan, yang apa ya dari ASN di Iya. petugas kecamatan. Jadi dalam proses koordinasi untuk sinkronisasi data jauh lebih gampang. Jadi istilahnya berarti KPU ini jemput bola, Ya. koordinasi dengan Dukcapil, dengan mantan penyelenggara di pihak kelurahan, Ya, kecamatan. karena kebetulan juga ada teman-teman KPPS yang dulu pernah bekerja, itu kan ada yang kepala lingkungan ya. Jadi pasti banyak lah, otomatis datanya masih ada dengan mereka. Berarti bisa juga dengan pihak sekolah ya, kalau pemilih-pemilih baru kan ada di sekolah-sekolah. Ya, kalau pihak sekolah sebenarnya kita juga koordinasi dengan nanti akan kita koordinasi dengan dinas pendidikan. Tapi memang kita sudah punya data yang diberikan dari Kemendagri lewat KPU RI. Karena memang setiap data kependudukan itu diberikan kepada KPU RI setiap 6 bulan sekali. Nah, itulah yang kemudian kita hanya bisa dengan PKPU 1 tahun 2025 kita akan memberikan informasi pemilih-pemilih daftar PDPB ini kepada seluruh masyarakat. Kami akan mengundang setiap 3 bulan sekali teman-teman KPU Kabupaten Kota itu akan melakukan proses pleno dan mengundang stakeholder, mengundang Bawaslu, mengundang dinas Dukcapil di masing-masing kabupaten kota, dan kemudian memberikan informasi. Ini masyarakatnya, masyarakat pemilih yang ada di kabupaten kota masing-masing, mereka masih ada sebagai pemilih. Inilah yang kita rawat, kita jaga jangan sampai nanti ada pemilih yang kemudian hilang keluar dari daftar pemilih tersebut. Jadi ada proses setelah dimutakhirkan, berarti ada proses dari Kap Kota kemudian ke provinsi, kemudian ditetapkan juga di RI. Iya, nanti setelah pleno di tingkat kabupaten kota, mereka setiap 3 bulan sekali, kemudian di provinsi akan lakukan pleno setiap 6 bulan sekali. Jadi kami akan melakukan rekapitulasi PDPB dari untuk Sulawesi Utara ada 15 kabupaten kota. Jadi akan kami lakukan proses pleno sesuai dengan peraturan. Itu pleno terbuka, Bu? Iya, pleno terbuka, nanti tentunya mengundang juga stakeholder. Berarti ada Bawaslu, Ada Bawaslu, ada pihak Capil, seluruh pihak yang terkait dalam proses PDPB ini tentunya akan kami undang. Masyarakat juga, dan karena dia pleno terbuka, tentunya kami juga akan mensiarkan di streaming YouTube KPU Provinsi Sulawesi Utara. Oke, kayaknya sudah semua ini tentang PDPB sudah lengkap semua disampaikan oleh Ibu Kadif. Nah, mungkin langkah-langkah dari khususnya KPU Provinsi untuk menggencarkan PDPB ini bagaimana, Bu? Apa langkah-langkahnya? Iya, baik, langkah-langkah agar PDPB ini bisa semakin banyak masyarakat tahu, tentunya kita tetap menggunakan sosial media yang ada, salah satunya lewat podcast. Hari ini kita lewat podcast KPU Provinsi Sulawesi Utara menyebarkan informasi mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Dan kemudian seluruh KPU kabupaten kota juga di 15 kabupaten kota telah membuka helpdesk. Artinya ini informasi yang terbuka nanti jika ada seluruh masyarakat yang ingin tahu tentang apa itu PDPB atau ingin melaporkan, memberikan informasi mengenai data pemilih, masyarakat bisa nanti langsung ke kantor-kantor KPU kabupaten kota. Kemudian kami juga nanti akan menggandeng media yang sempat kerjasama dengan kita dalam proses pemilihan kepala daerah terakhir. Nanti mungkin bisa lah ya menayangkan berita tentang proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan, baik secara online maupun media cetak. Mungkin itu yang bisa kami lakukan saat ini di tengah efisiensi anggaran yang bukan hanya di KPU tapi seluruh instansi maupun lembaga yang ada di Indonesia dan khususnya juga Sulawesi Utara termasuk KPU itu sendiri. Ya, mungkin bisa Ibu sampaikan harapan kepada masyarakat supaya bisa mendukung program PDPB ini. Oke, baik. Harapan kami berharap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tetap berjalan dengan baik karena data ini adalah data pemilih yang akan digunakan pada pemilu 2029 nanti. Tahapannya mulai kapan Bu itu kira-kira? Tahapannya sudah mulai berjalan. Yang tahapan pemilunya? Oh, di 2028 2028. awal itu sudah mulai. Tahapan pertama yaitu proses verifikasi partai politik Politik. dan kemudian pemetaan dapil. Ini sudah Oke. mulai itu Oh. jadi ini 2025 ya. Iya, 2027 sudah. sudah mulai proses tahapannya. Jadi kami berharap nanti Bapak Ibu sekalian dalam proses pemilihan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini seluruh masyarakat bisa terlibat aktif. Kita bisa melihat Pak Dinan proses data pemilih yang digunakan mulai dari pemilu di 2019, 2024 ini semakin baik. Kalau Bapak bisa bandingkan nanti isu-isu tentang data pemilih ini di 2024 bahkan berbeda Berbeda. dengan pelaksanaan di pemilu-pemilu sebelumnya karena semakin akurasi data pemilihnya Kayaknya lebih semakin lancar ya pilkada ini ya? lebih baik. Bukan hanya pilkada, di pemilu di Pemilu. 2024 kalau dilihat dalam cuplikan-cuplikan tayangan-tayangan berita atau di berita-berita yang ada kan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ada isu sekian warga negara yang tidak Iya. terdaftar. Kan ini tidak ada lagi isu-isu yang karena semakin baiknya pendataan, akurasinya, semakin baiknya data pemilih yang dikelola oleh KPU RI, KPU provinsi sampai di tingkat KPU kabupaten kota. Wah, oke Bu. Oke Bu Kadif, terima kasih untuk penjelasannya sudah lengkap, sudah detail mengenai PDPB ini, dan diharapkan masyarakat juga untuk mendukung program PDPB ini supaya data pemilih ini lebih mutakhir, lebih update, dan juga lebih berkualitas. Terima kasih Bu Terima atas kasih kehadirannya. Pak Ferdinand. Nanti kita undang lagi dengan materi yang lain. Baiklah, teman pemilih, demikian perbincangan kami dengan Ibu Kadif Lani Anggrani Ointu selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Sudah lengkap disampaikan Ibu bagaimana proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan di masa non-tahapan ini. Tentunya kami harapkan masyarakat ikut berpartisipasi untuk mewujudkan data pemilih yang seperti sudah disampaikan tadi, data pemilih yang berkualitas untuk digunakan pada pemilu maupun pilkada nanti. Dan kita akhiri, kami dari KPU Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan kami juga mengajak Anda untuk tetap mengikuti media sosial dari KPU Sulut, baik itu di Facebook, Instagram, di X, ataupun di YouTube. Saya Ferdinand undur diri bersama dengan operator. Di belakang kamera ada operator Clinton. Kami pamit, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.